Pemirsa rasis, beberapa hari lalu, selebgram Satria Mulia yang tengah terlibat perseteruan dengan Indra Tarigan seketika membuat heboh Polres Metro Jakarta Selatan karena telah melabrak rivalnya itu. Diketahui, saat ini Indra Tarigan sedang melaporkan Satria Mulia karena melabrak rivalnya itu. Diketahui saat Indra Tarigan sedang melapor Satria Mulia karena diduga telah menyebarkan berita hoax mengenai dirinya. Satria Mulia tiba-tiba menggeruduk Indra Tarigan di Polres Metro Jakarta Selatan. Suasana di kantor kepolisian itu pun seketika memanas dengan kehadiran Satria Mulia di tengah acara konferensi pers pihak Indra Tarigan. Padahal selama ini Satria Mulia mengaku enggan temui pengacara berambut panjang itu. Lalu apakah Satria Mulia memang sudah merencanakan aksinya itu? Gue sudah merencanakan ini pada saat si Indra Tarigan mengupload story akan melaporkan Raja Bangsawan Satria Mulia ke Polres Jakarta Selatan. Dari situ saya berpikir, oh ini gue tantang lu, gue nggak takut sama lu ya. Nah akhirnya ada salah satu orang media yang gue lobby, Mbak tolong kasih tahu ketika si IT menaikkan surat laporannya. Di situ gue akan datang ngelabrak dia di keramaian. Dan itu berhasil. Dia update status kalau nggak salah 2 hari, H-2 deh kalau nggak salah itu. Karena netizen ngetik-ngetik ke gue kan, jadi tahu kan gitu. Oh lu hari Jumat mau laporin gue, lu lihat gue datengin, lu lihat ya. Makanya kalau ada TV mengundang gue, bakal terjadi nih perseteruan Nikita Mirzani dan Elsa Sharif kedua. Gue tunjuk-tunjuk dia nanti di TV. Iya pemirsa rasis, selama ini Satria Mulia mengaku tidak gentar atas laporan yang dilayangkan Indra Tarigan. Sehingga menurutnya, ia tidak perlu menemui pengacara tersebut. Lantas apakah Satria Mulia ini merasa syok pemirsa? Karena ternyata Indra Tarigan tidak hanya cuap-cuap mengenai laporannya itu. Gini ya mas, kalau saya kan udah 12 kali urusan kepolisian ya, tapi saya bisa membuktikan kalau saya nggak bersalah gitu kan. Sama sebelumnya juga kasus pencemaran nama baik, ya begini gitu juga sih. Tapi memang gue tipe orang yang pede, gue yakin gue nggak bersalah gitu kan pada saat pembuktian. Kalau syoknya itu enggak, tapi lebih ke repot. Karena kita nanti akan dipanggil untuk klarifikasi, bensin lagi, tol lagi, ya kan, makan lagi, bawa anggota lagi, gitu. Tapi kalau gue sih nggak pakai lawyer ya, karena gue kan S2 Australia hukum. Maaf ya, gue nggak peduli. Karena gue bisa membuktikan, walaupun tuntutan nggak main-main, tapi kan gue bisa membuktikan berita hoax apa yang gue sebarkan. Terus berita hoaxnya berkaitan dengan dia nggak? Apa yang menyangkut pautkan dengan dia? Kenapa dia bisa baper? Membuat keonaran. Keonaran apa? Emang gara-gara gue emak-emak tonjok-tonjokan? Emang gara-gara gue emak sama bapak cerai? Ya kan, keonarannya apa? Kalau cuman komen-komen netizen mah ya nggak bisa lah mas. Penuh penjara kalau cuman gara-gara komen netizen dikatakan keonaran. Ya nggak? Ini kalian kasih ya Tuhan, kasus receh guys, kasus baper akut sama laki-laki. Kenapa harus baper? Jadi laki-laki itu jangan baper. Dari awal Indra Tarigan mengancam akan melaporkan Satria Mulia. Pria yang menyebut dirinya sebagai Raja Bangsawan ini memang terlihat santai ya pemirsa. Karena menurutnya apa yang telah ia lakukan terhadap Indra Tarigan bukanlah persoalan yang seharusnya masuk ke ranah hukum. Apalagi Satria Mulia ini mengaku sudah belasan kali berurusan dengan pihak kepolisian. Jadi mungkin menurutnya ini merupakan hal yang biasa ya. Iya pemirsa rasis, saat dilabrak oleh Satria Mulia, sepertinya Indra Tarigan merasa syok dan tidak menyangka hingga akhirnya naik pitam. Bahkan Indra Tarigan pun sempat menantang Satria Mulia untuk adu fisik sebagai sesama pria nih pemirsa. Kira-kira apa kata Satria Mulia? Apakah akan menerima tantangan tersebut? Ada 2 orang nih mas. Ada orang bodoh yang tidak mengerti hukum. Kalau dia melakukan fisik, dia udah bisa membuktikan ke dunia, gue hebat nih. Itu orang bodoh. Tapi orang pinter yang paham hukum, yang sering baca pasal, dia akan melawan orang main cantik. Tidak akan dia mau main fisik.
karena pasti dijebloskan ke penjara. Nah gitu, jadi ini bukan masalah ketar-ketir, bukan masalah panik, bukan masalah takut ya, tapi kita harus berprinsip seperti orang pintar, bahwa kita udah tahu hukum yang bisa menjerat kita, mana hukum yang tidak bisa menjerat kita. Ya karena gini, kembali lagi kan gue nggak bisa main fisik nih, karena kalau main fisik pasti gue masuk penjara, ya kan? Iya pasti, udah pasti diciduk karena ada bukti visum. Tapi karena gue paham hukum, akhirnya gue membuktikan ke orang-orang kalau gue tidak takut. Makanya gue ambil itu surat laporannya, gue tunjukin kepada wartawan, ya kan? Gue bilang gue tidak takut dengan laporan Indra Tarigan. Iya, alih-alih terima tantangan adu fisik dengan Indra Tarigan, Satria Mulia malah melakukan aksi yang seolah membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak takut dengan laporan itu di hadapan para awak media. Lantas apakah Satria Mulia sudah merasa puas pemirsa dengan aksinya kemarin di Polres Metro Jakarta Selatan? Ada yang gua kurang puas karena ngelabraknya di instansi, jadi gua nggak bisa teriak-teriak. Iya, jadi kalau misalnya itu nggak di instansi, saya udah volume saya udah 10 kali itu keluar, itu udah kayak singa ham gitu ya kan. Tapi karena itu instansi ya saya harus menghormati polisi kan. Tantangannya ya udah gue dimaki kata dia. Harusnya dia nggak boleh maki gue aja bisa kontrol emosi, masa dia nggak bisa? Katanya gue anjir lah, katanya gue raja kodok lah. Makanya cek di Wikipedia, Raja Bangsawan Satria Mulia, orang paling kaya se-Indonesia. Wah, pastinya si Raja Bangsawan ini tidak terima ya pemirsa, diperlakukan seperti itu oleh musuhnya. Nah, pertanyaannya pemirsa, kira-kira apakah Satria Mulia berani nih balik melaporkan Indra Tarigan setelah resmi melaporkan dirinya di Polres Metro Jakarta Selatan? Lapor balik, nah kalau lapor balik itu nanti sebenarnya gue bisa lapor balik sekarang. Tapi gue tipe orang yang tidak mau menghalu-halukan atau merepotkan polisi. Jangan nanti heporia lapor di depan, ending-endingnya tutup kasus. Jadi kalau mau melaporkan bisa, tapi bukti yang paling kuat adalah ketika nanti gue tidak dibuktikan bersalah, itulah buktinya. Nah itu, kalau sekarang bisa nih, saya laporkan nih, IT melaporkan saya berita hoax, masuk LP-nya. Tapi nanti pembuktian-pembuktian ini kan lama tuh, nah mending nanti udah dapat surat saya tidak bersalah, itu yang dijadiin bukti. Itu kuat banget itu. Karena nggak gue sentil, nggak gue kenal, tiba-tiba nongol mas, ini bikin repot aja. Kan repot gue bulan depan harus ke kantor polisi, klarifikasi lagi. Nah, kerjaan gue banyak. Iya, jadi pemirsa, Satria Mulia memang berniat melaporkan balik Indra Tarigan. Tetapi jika memang terbukti bahwa Satria Mulia ini dinyatakan bersalah, seperti apa yang digemborkan Indra Tarigan selama ini pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment, pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate dan terpercaya. Karena Rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.